Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Terima kasih banyak untuk Joshua sebagai host yang selalu standby untuk kita semua, juga untuk nanti ada Jacken Eric, bahkan Bang Revi yang selalu ada untuk standby buat setiap minggu juga Sabtu. Terima kasih untuk keluarga Om Armstrong, luar biasa hari ini keluarga Om Armstrong beribadah ada dengan 2 hamba Tuhan di rumah, luar biasa. Kita kedatangan 2 hamba Tuhan. Iya, luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa, tapi tetap kita bersyukur kita memulai bulan yang baru. Akan ada penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, juga untuk perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu semua di tempat kita masing-masing sudah mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita boleh mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih karena 1 bulan lamanya Tuhan boleh memberkati kita, dan di bulan yang baru kita ada lagi karena anugerahnya. Sambil keluarga Om Armstrong bersama kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lydia, Ibu Pendeta Lilis, boleh mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu, kita akan mengawali ibadah di pagi hari. Silakan Om. Kita berdiri jadi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Sekali lagi kita angkat pujian ini pertama. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
Iya, saya persilahkan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Satu di dalam doa. Tuhan, tidak cukup kami mengungkapkan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Karena memang bahwasanya Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Tidak dengan cukup Tuhan kami mengatakan bahwa Engkau segalanya Tuhan. Tapi ajar kami juga boleh melakukan Engkau di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Sehingga Engkau memang dinyatakan segalanya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan begitu indah pagi hari ini kami datang bersama dengan Engkau Tuhan. Di Minggu Kudus Tuhan bersama dengan jemaat-Mu GKSID Jakarta. Kami akan memulai persekutuan kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memimpin setiap kami semua. Sehingga damai sejahtera daripada Tuhan boleh turun mengurapi. Sebagai hamba-Mu ya Bapa, hamba-Mu habiskan ibadah ini. Bahwa pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada minggu saat ini. Yang akan dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus akan datang daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan anugerah-Nya yang akan menyertai kita semua di dalam Sang Pencipta kehidupan kita. Atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Pendeta Nelis. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa tiada putus-putusnya berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terjadi, saya sempat baca di PA jalannya Ibu Welma, bahwa seumur-umur baru pernah jatuh, dan ternyata kalau saya ingat sebenarnya bukan seumur-umur baru pernah jatuh, mungkin pasti beliau akan kasih kesaksian sedikit bahwa belajar sepeda pun sempat jatuh dan meninggalkan sepeda. Tapi bersyukur Bapak Ibu bahwa kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan terus kita alami. Saya berikan kesempatan, mungkin saya batasi satu untuk bisa bersaksi bagi Tuhan, boleh bersama membagi kesaksian hidup, menguatkan kita semua. Sambil Bapak Ibu yang mau bersaksi mempersiapkan kesaksiannya, saya mengajak sekali lagi keluarga besar Om Armstrong mengangkat pujian sebab Dia hidup ada hari esok. Dipersilakan. Yesus yang menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, tubuh kuasa membuktikan Dia hidup, Dia hidup, pada hari esok, Dia hidup, tak dekat. Pada hari esok, Dia hidup, tak dekat, karena bukan pada hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Oke. Praise the Lord. Terima kasih. Kita percaya bahwa hari ini, hari esok, dan selamanya Tuhan selalu ada dengan kita. Saya persilahkan untuk yang mau bersaksi. Silahkan Ibu Welma. Ya. Puji Tuhan. Kenapa saya tulis seumur-umur? Maksudnya seumur-umur itu baru warna biru. Aduh, saya takut sekali. Saya hikus jatuh ini bengkak kayak roti boy. Lalu kemudian dia setelah pakai air panas, dia warna biru. Aduh, tidak pernah warna biru itu terjadi. Itu seluruh lutut penuh dengan biru semua. Lalu seperti bengkaknya luar biasa, saya bingung. Ya sudah, saya mengucap syukur. Mungkin saya ada kesalahan karena terburu-buru. Mau melangkah terburu-buru, jadi ya memang apa yang terburu-buru itu hasilnya memang tidak baik. Jadi biarlah kita, apalagi sudah 50 up, nah 50 up ini yang harus berhati-hati, sedikit saja bisa kita jatuh. Jadi saya bersyukur bahwa kita bisa bersekutu bersama-sama, walaupun jatuh, bengkak, dan biru,
tetapi masih bisa jalan, masih bisa beraktivitas, cuman wajib istirahat untuk pemulihan. Jadi ya ada banyak orang di luar sana yang mungkin lebih dari kita, sakitnya luar biasa, tapi puji Tuhan dengan hal-hal kecil kita diingatkan untuk tetap terus bergantung dan mengingat bahwa Tuhan Yesus di atas segala-galanya dan Tuhan Yesuslah prioritas. Tuhan memberkati kita semua. Silahkan, itu saja. Iya, terima kasih Bu Elma. Sebenarnya juga warning untuk kita semua supaya kita lebih berhati-hati dalam segala hal. Dan memang saya note sekali untuk terburu-buru dalam segala hal. Jika terburu-buru memang impact kita itu tidak selamanya hasilnya baik. Tapi bersyukur biarlah kesaksian Bu Elma menguatkan kita dan memberikan warning juga untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita masih punya banyak kesaksian yang luar biasa bisa kita sharing di minggu-minggu depan, karena hari ini ada banyak sekali orang membutuhkan pelayanan kita, bukan saja by Zoom, tapi nantinya sore kita akan beribadah bersama dengan keluarga Ibu Jenny, khususnya karena situasi ini memang tidak semua jemaat diundang, mohon pengertian baiknya. 40 hari ayah Ibu Jenny yang meninggal, mereka boleh mengajak kita untuk beribadah bersyukur bersama dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, aturan kesehatan yang tidak lebih banyak orang. Ya, mari kita boleh mempersiapkan hati pikiran kita karena saat ini sebelum kita melangkah untuk pelayanan di luar sana, kita mau dikenyangkan, kita mau kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya di tempat kita masing-masing. Mari kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sambil keluarga langsung akan mengangkat pujian Roh-Mu yang hidup. Saya persilakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Hati untuk jemaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah menyembah. Yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas Kubuka hati untuk jamahan-Mu. buka hati jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi di altar-Mu menyembah-Mu. Saya persilahkan untuk hambanya.
Satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami, untuk kami boleh melangkah di dalam perkenanan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, beri kami hikmat, pengertian, dan Roh Kudus tolong kami, sehingga kami boleh dapat dimampukan mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Hari ini kita bersama dengan GKSI Event akan sore beribadah di kediaman Ibu Jenny di daerah Depok. Jadi saya dan Pendeta Lydia berinisiatif bahwa tidak mungkin dari Cengkareng kalau kita selesai pukul 1 untuk menuju daerah Depok itu sampai pukul 3 sore itu tidak mungkin. Akhirnya sore kemarin menjelang malam kami memutuskan untuk cari penginapan sekitar dekat stasiun kereta api. Di perjalanan kita sudah booking tempat untuk menginap, itu dekat sama stasiun. Cuman memang saya udah teliti berapa kali itu Bapak Ibu untuk lihat tempatnya, bahwa ketentuannya oke, harganya oke, ya sudah kita booking. Keluar dari stasiun kita bayar. Nyampe di sana, saya akhirnya telepon orangnya, Pak kita sudah sampai. Gitu dia bilang, Bu ini pesannya untuk transit yang 3 jam ya? Hah, transit 3 jam? Maksudnya, ya jadi cuma 3 jam doang tempatnya. 3 jam tempat. Oh, Mas ini saya lihatnya check-in-nya jam 11 siang hari ini. Sabtu, keluarnya besok, check out-nya jam 1 siang. Kok untuk transit 3 jam gimana ceritanya? Iya nih, lihat sendiri ketentuannya. Saya bilang, Mas saya bukan baru 1 kali booking tempat penginapan. Saya bilang, nggak mungkin saya nggak lihat. Coba kata Masnya dilihat lagi aplikasinya. Setelah saya lihat lagi, ini baru aja nih Mas, baru ada. Kalau kemarin, tadi sore nggak ada, makanya saya booking tempatnya. Ya sudah, kira setelah saya telepon ke pihaknya, tidak bisa di-refund. Saya juga ngomong Pendeta Lydia, ya udah gimana nih? Daripada, sebenarnya Pendeta Lydia bilang, udah masuk aja 3 jam sebentar istirahat. Ngapain kita 3 jam istirahat sampai jam 10, nanti kita sementara doa. Udah, kita keluar aja. Cari makan, kita pergi lagi cari tempat penginapan. Udah, sekitar jam 9 selesai makan, kita keluar cari tempat penginapan. Dapat tempat di daerah Kecamatan Beji, maka kita bilang, kayaknya ini nggak jauh dari rumah Om Armstrong deh. Akhirnya benar, ternyata kita komunikasi. Iya, Pendeta Lilis sudah pulang sini. Oh, Ya, Lilis kenapa nggak sudah. telepon saya? Nginep di sini, rumah adik saya gede di Depok. Iya, Iya, itu dia. sama kita kan. Nah, itu dia. Jadi ya, akhirnya makanya saya bilang, oh ternyata malam ini kita banyak cerita. Itu dia, banyak pengalaman. Tapi itulah, sekali lagi pertolongan Tuhan, akhirnya kita boleh beristirahat dengan cukup. Sampai pagi hari ini boleh kembali ibadah, dan nanti kita juga akan melanjutkan perjalanan untuk meminimalisir perjalanan kita ke tempat Ibu Jenny. Gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan telah persiapkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebenarnya dari ayat 17 sampai ayat 34, tapi saya mempersingkat dari ayat 23 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai masuknya kita di dalam persekutuan perjamuan kudus, berbicara kembali kita mengingat kepada peristiwa bagaimana Yesus mengorbankan dirinya,
untuk menebus kita dari dosa. Dan kalau kita juga melihat Bapak Ibu, cara dan esensi perjamuan kudus ini, bagaimana ketika Paulus menggambarkan, Paulus juga mengajak kepada jemaat bahwa jangan sampai kita menjadikan perjamuan ini hanya sebagai kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan tanpa pemahaman makna yang benar. Artinya kita hanya menjalankan yang biasa-biasa saja, tanpa kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada perjamuan kudus itu. Nah, di mana perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Kenapa? Karena Paulus mau, sebelum kita masuk di dalam persekutuan bersama dengan Kristus, menikmati tubuh dan darahnya yang dilambangkan, direpresentasikan dengan roti dan anggur, kita melakukan pengintrospeksian diri. Kita melakukan membuat kita menyadari, apalagi sih Tuhan yang sebenarnya saya harus lakukan, sehingga mengerti mengapa Yesus memberikan tubuhnya, sehingga mengerti mengapa Yesus mencurahkan darahnya untuk kita sebagai umat yang dikasihinya. Karena di dalam perjamuan kudus ini, Bapak Ibu, tentu mengingatkan kita ada satu keselamatan besar yang diberikan Yesus kepada umat manusia, yaitu kepada Bapak Ibu dan saya saat ini. Poin penting lainnya, Bapak Ibu, yaitu bahwa tidak hanya berbicara sekedar makanan secara jasmani, tetapi berbicara kepada Yesus Kristus, inilah makanan rohani kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus, jika dalam baptisan air, tentu ada yang dicurahkan ya Bapak Ibu. Seperti kemarin kita melakukan baptisan air. Ada yang dicurahkan atau kita dicelupkan ke dalam air, ini melambangkan darah Yesus yang tercurah, yang membersihkan kita, dan Roh Kudus yang melahirbarukan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi bukan tentang airnya atau bukan tentang tandanya Bapak Ibu, tetapi tentang Kristus yang mengubahkan kita. Tentang Kristus, darah Kristus yang membuat kita menjadi baru. Sama seperti perjamuan kudus yang sesungguhnya ditunjuk, bukanlah mengenai roti dan anggur Bapak Ibu yang sebentar akan kita lakukan. Tetapi roti dan anggur itu adalah sebagai tanda yang ditunjuk dan dirayakan adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kristus itulah yang menjadi makanan dan minuman yang sejatinya bagi rohani kita. Ketika kita mengambil bagian di dalam persekutuan itu, berarti kita mengambil bagian untuk menaruh Yesus sebagai seutuhnya kehidupan kita. Artinya, kita ini tidak lagi berdiri sendiri Bapak Ibu, tetapi ada Kristus, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Oleh karena kita sudah menjadi satu di dalam Dia, dan Dia satu di dalam kita. Nah, inilah mengapa makanan dan minuman ini direpresentasikan melalui tanda atau simbol, yaitu lambang dan juga roti. Nah, yang mau diberitakan adalah Kristus yang mati di kayu salib, tubuhnya dan darahnya sungguh-sungguh menjadi makanan minuman, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ada dua bagian penting di dalam kekristenan yang menjadi lambang kita sebagai orang percaya, tentu adalah perjamuan baptisan, dan yang kedua, perjamuan kudus. Sakramen baptisan dan juga sakramen perjamuan kudus. Ini adalah pembelajaran yang kemarin saya coba berikan kepada Tabita dan Thomas di dalam sebelum melakukan baptisan. Apa sih yang membedakan antara baptisan, sakramen baptisan, dan juga sakramen perjamuan kudus? Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pentingnya adalah karena ini adalah menjadi satu komunikasi kita dengan Tuhan. Perjamuan ini adalah komunikasi kita, bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita bisa lebih intim di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena perjamuan kudus adalah hubungan yang perlu dibangun, yang terus dibina untuk kita sampai memahami seperti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Dan seperti apa hidup yang kita bawa untuk menjadi seperti yang Tuhan mau.
Ini adalah bentuk komunikasi, Bapak Ibu, yang perlu dibangun. Saat kita berhadapan tentunya dengan meja perjamuan, dengan roti dan anggur yang saat ini ada di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu bukan hanya sekedar mengambil lalu kita makan, mengambil lalu kita minum, Bapak Ibu, tidak bisa. Karena apa? Karena ini tadi, perjamuan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau hanya berbicara tentang roti dan juga berbicara tentang minuman anggur, ya sudah, itu biasa saja untuk jasmani. Tetapi ini bukan berbicara yang jasmani, Bapak Ibu. Berbicara tentang yang rohani. Bagaimana yang direpresentasikan roti ini menjadi kesatuan di dalam kita, tetapi bukan lagi roti yang masuk, Kristus yang masuk, Kristus yang tinggal. Kalau roti ini adalah makanan jasmani, seperti khotbah yang kemarin, akan dikeluarkan oleh kita menjadi kotoran, tetapi roti yang masuk secara rohani bukan lagi dikeluarkan, Bapak Ibu, tetapi berdiam, bernaung di dalam kehidupan kita. Inilah yang perlu kita sama-sama introspeksi, bahwa sebelum kita mengambil, benar-benar mengambil, menikmatinya, kita harus membawa diri ini di dalam pengoreksian diri. Tuhan, apakah saya sudah layak untuk mengambil roti ini? Tuhan, apakah saya sudah layak menikmati Engkau yang baik, menikmati Engkau yang penuh kasih, menikmati Engkau yang begitu indah, menikmati Engkau yang begitu ajaib? Apakah sudah benar, Tuhan? Itu dia, Bapak Ibu. Karena roti ini yang direpresentasikan sebagai tubuh Yesus yang akan tinggal. Bukan lagi dibuang, Bapak Ibu, menjadi kotoran, tidak, tetapi tinggal. Itulah dia, Bapak Ibu. Kita harus membereskan segala sesuatunya yang untuk menghindari hubungan kita dengan Allah, sehingga salah satu bagian ayat firman Tuhan yang saya lupa ayatnya, tapi mengatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Yaitu dia, Bapak Ibu. Ini yang perlu untuk kita perbaharui, yang untuk kita koreksi. Jangan sampai kita hanya menikmati ini seperti Rasul Paulus coba untuk katakan kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam itu. Tidak ada makna yang diambil, tidak mengerti maksud dan tujuannya, karena kenapa? Yang dijalankan adalah ritual-ritual keagamaan, Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya kalau kita dengan serius melakukannya, ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan, Bapak Ibu, tapi hubungan antara Bapak Ibu dengan Sang Pencipta kehidupan kita, dengan Sang Pemilik langit dan bumi ini, Bapak Ibu. Tanggung jawab kita, bagaimana kita terus setia dan meresponi Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Bagaimana sih, Bapak Ibu, kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehendak-Nya bagi kita? Ini dia, Bapak Ibu. Berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehendak-Nya bagi kita. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, sekarang ini tahun 2021 kita melihat bahwa perkembangan begitu pesat, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan handphone pintar, Bapak Ibu. Gadget ini semakin lama memiliki perkembangan yang baik. Kita melihat lama-kelamaan kalau di Jepang, Bapak Ibu, sudah ada robot-robot yang bisa bekerja untuk manusia. Kita melihat, Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh kepintaran manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan kepintaran intelektual manusia. Apa itu, Bapak Ibu? Keselamatan kita. Itu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi hanya bisa dilakukan oleh satu pribadi yang mana saat ini akan kita peringati melalui perjamuan kudus. Bagaimana, Bapak Ibu, kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehendak-Nya bagi kita, Bapak Ibu. Seiring dengan perkembangan zaman, begitu maju, begitu pesat, kalau kita melihat, Bapak Ibu, tetapi semua kita lihat tidak ada yang dapat membawa kita untuk melihat kepada keselamatan. Tetapi inilah yang menjadi komunikasi kita dalam kehendak-Nya Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan, mari kita lakukan dan mari kita pakai. Ketika kita sudah memilih untuk mengambil bagian, menikmati Kristus di dalam
perjamuan kudusnya, untuk menikmati roti dan anggur sebagai representasi dari tubuh dan darah Kristus, ya kita juga harus berkembang, Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar teknologi yang berkembang, jangan hanya sekedar tahun yang terus maju, tetapi kita di dalam perkembangan kita, perjamuan kita yang kita nikmati setiap 1 bulan 1 kali, hanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak menghidupi roti dan anggur ini, Bapak Ibu. Kita tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus, sehingga pada akhirnya kita hanya menjadi orang yang ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Memang ketinggalan zaman tidak terlihat, tetapi rohani kita yang ketinggalan zaman, Bapak Ibu. Orang lain sudah sangat jauh pemahamannya tentang keselamatan, tentang Yesus. Tetapi kita hanya sampai titik ini saja. Karena kenapa? Kita tidak sungguh memaknai tubuh dan darah Yesus yang telah tinggal di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, inilah bagian yang senantiasa dilakukan oleh gereja untuk memperingatinya di dalam penebusan Yesus. Nah, ini juga Bapak Ibu, bagaimana kita memperingati Yesus. Dikatakan Bapak Ibu dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, lebih dari 1 kali dikatakan bahwa pada waktu kita makan roti dan minum cawan, kita sedang memperingati Yesus Kristus. Jadi bukan sedang hanya sekedar makan roti dan minum anggur, Bapak Ibu, tetapi dikatakan, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Aku itu berbicara kepada Yesus, Bapak Ibu, memperingati tentang Yesus dan memperingati tentang keteladanannya. Bagaimana dia mati, menebus kehidupan kita, bagaimana kehidupannya memberkati kita, bagaimana seluruh aspeknya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah Bapak Ibu yang sebenarnya kita peringati. Bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dengan melihat dan mengingat teladan serta hidupnya. Karena berbicara sebagai anak-anak Allah, itu adalah identitas kita, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Allah, sang pemilik surgawi ya, Bapak Ibu. Amin. Ini perlu dipelihara, Bapak Ibu. Perlu diberi makanan, Bapak Ibu. Kita sebagai anak secara jasmani daripada orang tua kita saat ini di bumi, kita diberi asupan makanan yang bergizi. Tentu ini pun juga perlu kita perhatikan untuk asupan makanan rohani kita, Bapak Ibu. Siapa itu? Ya, itu dia Yesus Kristus. Yang direpresentasikan menjadi roti dan anggur. Itulah sejatinya makanan bagi kerohanian kita. Tubuh dan darah Yesus itulah yang tinggal di dalam hidup kita ini, makanan rohani kita melalui firman Tuhan, untuk bagaimana kita semakin hari, semakin kita menikmati Dia, maka kita akan semakin bertumbuh. Semakin hari, semakin kita menikmati Dia, maka kita akan semakin mengenal Dia. Semakin hari, semakin kita menikmati Dia, maka kita akan semakin terus dibawa kepada titik mengenal Dia lebih dalam. Inilah dia, Bapak Ibu. Mengapa kita setiap 1 bulan 1 kali dalam BKS Igipen melakukan perjamuan kudus ini untuk memperingati bahwa kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita berkomunikasi dalam kehendaknya bagi kita, ya ini Bapak Ibu. Mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita, setelah kita menikmati Dia dengan kemurahannya yang begitu besar. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, memang ini adalah bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam ayat 17 sampai ayat 22, sebenarnya ada cara-cara yang salah, Bapak Ibu, dilakukan oleh jemaat. Kenapa? Mereka berlomba-lomba mempersiapkan, orang-orang kaya mempersiapkan makanan sesuai dengan kecukupannya, tetapi orang miskin tidak bisa menyiapkannya. Pada akhirnya sebelum waktunya mereka makan itu sehingga mereka bisa kenyang. Ini adalah cara praktik yang salah, Bapak Ibu. Seperti inilah dilakukan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Ini dia, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikatakan bahwa sebab setiap kali ayat 26 Bapak Ibu, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
mereka memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, tetapi belum kita bereskan kehidupan kita, Bapak Ibu, hati-hati, kita pun sedang berada di dalam cara dan kebiasaan yang salah. Jadi sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini, nikmati roti yang direpresentasikan sebagai tubuh Yesus dan anggur sebagai darah Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau datang menghadap pada meja perjamuan, membereskan seluruh keberadaan hidup kita, hati dan pemikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah layak untuk mengasihi Tuhan, untuk memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Jangan sampai kita pun adalah menjadi bagian-bagian orang yang salah di dalam menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan satu di dalam doa. Demikian firman Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk lebih lagi mengenal, untuk lebih lagi masuk di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Bahwa tidak hanya sekedar ritual keagamaan Bapak Ibu, tetapi Yesus Kristus yang berdiam di dalam kita untuk kita hidupi setiap hari. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena sekali lagi kami boleh belajar Tuhan, memperingati akan kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus seluruh keberadaan hidup kami Tuhan dari dosa Tuhan. Memang benar Tuhan, seringkali juga Tuhan kami menyadari, kami datang kepadamu, menikmati Engkau dengan cara yang salah Tuhan. Kami belum membereskan apa yang salah dalam hidup kami. Kami belum membereskan kehidupan kami dengan orang-orang sekitar kami ya Bapa. Sehingga semua yang kami lakukan, perjamuan dengan Engkau Tuhan, menjadi sia-sia begitu saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh terus belajar dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Bagaimana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk sambil mempersiapkan roti dan anggur, Bapak Ibu, keluarga Om Armstrong boleh menyanyikan satu pujian bagi kita. Persilahkan.
Mari Bapak Ibu, roti dan anggur sudah ada di hadapan kita. Sebelum kita menikmatinya, saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan sampai kita melakukan tetapi dengan cara-cara yang salah. Mari Bapak Ibu kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun untuk setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Yang mungkin hari kemarin kita menyakiti saudara kita, menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati pasangan kita, menyakiti hati anak kita, dan terlebih kita menyakiti hati sucinya Tuhan. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Sungguh kami Tuhan, sekali lagi tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Kebiasaan kami yang salah Tuhan, seringkali kami bawa Tuhan, untuk memanipulasi kami di dalam kota. Kami mohon ampun. Layakkanlah kami ya Bapa, untuk menikmati roti dan anggur, menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Saya mengajak Bapak Ibu mengangkat roti dan anggur kita, dan saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sesaat kami akan masuk di dalam persekutuan-Mu. Biarlah roti dan anggur yang ada di hadapan saat ini jemaat-Mu Tuhan, boleh Kau memberkati benar-benar menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ketika jemaat-Mu Tuhan menikmatinya, biarlah boleh ada hadirat dan kuasa Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Ampunilah kami juga kami Tuhan Yesus, yang kami boleh datang di hadapan-Mu dengan kelayakan dan dengan ketulusan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, angkatlah roti kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur kita. Dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan pujian salibnya, salibnya, teramat mulia. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi kita berdoa, sungguh kami bersyukur Tuhan menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu, dan juga yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus boleh terjadi kesembuhan. Buat jemaat kami Tuhan yang dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban. Dan biarlah setiap kami semua Tuhan mengalami Engkau setiap hari di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Balikan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta Nis untuk kebenaran firman Tuhan, sekaligus melayani kita semua lewat perjamuan kudus.
Bapak Ibu yang terkasih, sebelum nanti kita akan masuk dalam persiapan persembahan, mari sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan juga perjamuan kudus bersama dengan seluruh umat di segala muka bumi, kita boleh mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa kuasa, Tuhan Yesus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita setelah 2 pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dibunuh. naik ke surga, Yesus berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, kerajaan kudus sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pembukaan umat dan hidup yang kekal. Amin. Iya, saya percaya bahwa Bapak Ibu terus diberkati lewat berbagai aktivitas kegiatan kita. Given sangat membutuhkan tidak hanya umatnya, tetapi kepedulian kita untuk mendukung operasional gereja setiap minggu sangat-sangat membutuhkan partisipasi Bapak Ibu, karena itu juga merupakan ungkapan syukur kita terhadap setiap berkat Tuhan yang Tuhan boleh memberkati kita. Bapak Ibu boleh mempersiapkan berkat Tuhan, persembahan Tuhan yang nantinya akan diberikan sepanjang minggu ini melalui nomor rekening Diaken Erik. Sambil persembahan nanti Bapak Ibu persiapkan untuk sepanjang minggu ini, keluarga Om Armstrong sekali lagi mengangkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah. Alangkah indah pagi berkah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung berhenti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur. Mohon kesediaan Ibu Welma untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mungkin soundnya Ibu, suaranya bisa diaktifkan. Ya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan kami yang sudah memberkati kami. Kami boleh mengikuti ibadah hari ini, di dalamnya kami dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga akan memberikan persembahan yang dikirim melalui nomor rekening yang akan diberikan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kami, baik hamba Tuhan, baik para diaken, baik jemaat, simpatisan kami semua, dengan keluarga-keluarga kami. Biarlah melalui persembahan ini kami diberkati, kami dikuatkan dengan semua yang daripadamu Bapa. Kalau pemberian kami ini terbatas, tapi kami punya Allah dalam Yesus Kristus yang tidak terbatas, akan memberkati kami dan mencukupkan kami dengan seluruh berkat-berkat-Mu Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, inilah hidup kami, inilah persembahan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Welma. Bapak Ibu yang terkasih, firman kebenaran telah kita dengar. Kita boleh memberikan puji-pujian, penyembahan Tuhan, dan menikmati perjamuan kudus. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelum nantinya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawa kita dalam doa syukur sekaligus doa berkat. Sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian terakhir. Zaman sekarang berjagalah. Silakan.
Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mendapatkan perlindungan dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mendapatkan perlindungan dalam sabda Allah. Ya, saya persilakan untuk hambanya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, zaman sekarang adalah zaman di mana kami harus berjaga-jaga dalam Engkau, berjaga-jaga terhadap iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami, berjaga untuk senantiasa siap siaga menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena itu Bapak, Engkau tolong kami. Hari ini kami telah beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, Bapak, menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan pada hari ini Bapak. Semua boleh berjalan dengan baik karena kasih dan pimpinan Tuhan. Kami juga sudah diberkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh kembali lagi melihat agar kami boleh memaknai perjamuan kudus itu. Bukan sesuatu hal yang biasa saja, tapi kami boleh kembali lagi menghidupkan Kristus yang telah hidup dalam diri kami, dan kami akan tetap semangat sekalipun kami diperhadapkan kepada situasi persoalan masalah dalam setiap pelayanan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Pendeta Lilis, Tuhan memberkati, terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, otoritas wibawa daripada Tuhan, sehingga semakin hari semakin luar biasa di dalam melayani Engkau. Bapa di surga, pada hari ini juga berdoa kepadamu, kami memohon pengampunan sebab kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput daripada dosa. Sebelum kami menyampaikan segala pergumulan kami, berdoa untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Bapa, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, apa yang menjadi problema dalam keluarga, dalam kehidupan mereka saat ini, biarlah Tuhan boleh menolong mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan boleh mengangkat setiap beban-beban hidup mereka. Jika mereka bergumul pekerjaan, bahkan juga tentang usaha, mari Tuhan Yesus Engkau tolong bukakan jalan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu pada saat ini. Ada di antara mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh jamah mereka, Engkau pulihkan mereka. Terlebih khusus juga Tuhan, kami teringat buat adik saat ini yang dirawat di rumah sakit Atlet Wisma. Tuhan, Engkau berkati. Saat ini anak-Mu sedang terbaring karena terpapar oleh COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan boleh menjamah, memulihkan bagian-bagian tubuhnya yang saat ini sedang dirasakan sakit. Makanan, minuman, obat yang sudah dikonsumsi biarlah campur ada di dan adik kekasih kami Bapak. Begitu pula juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk Pak Gembala kami, Bapak Pendeta Nisia, dalam proses pemulihannya Tuhan juga boleh memberkati, boleh berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh menolong Gembala kami Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan. Akan terlebih khusus juga dalam tanggung jawabnya saat ini mengembalakan jemaat GKSI Given. Tuhan boleh terus memberkati beliau Tuhan. Kau boleh memberikan kemampuan kepada hamba-Mu, memberikan kesabaran, bahkan juga memberikan kebijaksanaan untuk boleh membawa jemaat ini semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau juga memberkati.
Begitupun dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam keadaan sakit, bahkan dalam proses pemulihan, Engkau memberkati Ibu Wilma juga dalam proses pemulihan bagian kakinya Tuhan, Engkau juga boleh tolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami beringat juga untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, Ibu Mauka, dan juga Pak Alex, ada Pak Cipto, ada juga Pak Joko. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya boleh menolong mereka, menjamah kehidupan mereka di masa-masa tua mereka untuk tetap bersuka cita di dalam pimpinan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga yang dalam proses pemulihan, Ibu daripada Pak Gembala kami, Ibu dari Bung Revi, bahkan juga Om Manam Piring saat ini juga yang masih terus terbaring. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada pemulihan daripada Tuhan. Engkau anugerahkan bagi setiap orang tua terkasih kami ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Segala pergumulan jemaat-Mu begitu banyak Tuhan. Bahkan kami mungkin tidak menyebut satu persatu jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Mereka mungkin saat ini yang berkekurangan di antara jemaat-Mu. Mari Tuhan Kau bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami serahkan sekali lagi kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GKSI, dan gereja ini adalah milik-Mu. Gereja ini adalah gereja-Mu Tuhan. Di dalamnya ada setiap para pelayan, para pendeta, para diaken, bahkan juga semua yang ikut mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, berikan kami suatu komitmen hati yang sungguh-sungguh, bukan melihat manusia ketika kami melayani Engkau, tapi betul-betul kami melihat Tuhan, bahwa gereja ini kami ada, Tuhan izinkan, dan kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, tolong gereja GKSI Given ini di dalam pertumbuhan iman, dalam setiap program-program, perencanaan-perencanaan ke depan, di bawah pimpinan Gembala kami Bapak Hizkia, Engkau juga Bapak boleh berkara di dalamnya. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu perencanaan kami pada hari ini, jam 3 sore nanti, mengadakan ibadah di rumah Bung Alvin. Biarlah Tuhan boleh ibadah ucapan syukur berjalan dengan baik, bahkan semua para diaken yang akan menuju ke Depok ini, Tuhan berkati mereka dalam perjalanan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga serahkan ke dalam saat ini Tuhan. Karena negara kami, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan pimpin bangsa kami, Tuhan menyertai bangsa kami. Kami tahu saat ini kepada Engkau sajalah kami boleh meminta pertolongan-Mu untuk memulihkan, untuk boleh menjamah bangsa ini. Karena kami tahu begitu banyak problem, begitu banyak pergumulan yang terjadi di bangsa kami saat ini. Kami pun melihat saat ini, di mana-mana terjadi bencana-bencana alam. Terlebih juga Tuhan, pandemi COVID-19 saat ini masih saja belum ada titik-titik untuk proses penyelesaiannya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan tolong. Kami mau berdoa Tuhan Engkau pulihkan Bapak. Engkau jamah bangsa ini. Engkau tolong mampukan presiden kami, bahkan para kabinet sampai kepada pemimpin RT RW sekalipun, sehingga mereka juga boleh betul-betul bertanggung jawab sepenuhnya dalam tanggung jawab mereka untuk membawa bangsa ini semakin hari boleh menemukan jalan keluar dengan adanya persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus. Sekali lagi menyerahkan pergumulan jemaat, pergumulan gereja kami, pergumulan dan di bawah sinode kami juga Tuhan memberkati, yaitu sinode GKSI Tuhan juga boleh menolong. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang Kau memberkati. Engkau boleh menolong mereka dalam pelayanan mereka saat ini, dimanapun mereka berada, karena kami tahu hari ini pun adalah hari di mana setiap hamba Tuhan sedang melayani Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Semua yang di dalam Zoom pada hari ini diberkati Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan sepanjang 1 minggu ini. Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kami, menjauhkan kami dari berbagai macam kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit sekalipun, sehingga kehidupan kami boleh tetap melihat dan menyaksikan bahwa sampai hari ini jika kami ada karena pimpinan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, syukur kami, dan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau sempurnakan lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, ampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa pertolongan daripada Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi yang akan memberkati engkau di dalam menjalani 1 minggu ke depan. Turunlah atas jemaat sekalian damai sejahtera dan anugerahnya, cinta kasih dan persekutuannya di dalam Roh Kudus, sehingga akan menyertai apapun yang kau kerjakan hari ini, bahkan esok. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupan anakmu, diberkatilah apa yang kau usahakan keluar masuk pintu rumahmu. Engkau akan dipelihara dengan baik oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi, biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menyertai kita sekalian. Amin. Amin.